العظمة والهيبة والقدرة والسلطان والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبروت ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadha an-nabiyyil karim سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allahumma antas salam semua wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Bu, sekarang saatnya untuk meluruskan niat. Mau lihat Jepri? Enggak dengar. Budak torek aing. Meluruskan safnya demi kesempurnaan salat. Kita datang ke sini dengan niat tujuan silaturahim. Diundang oleh sahibul hajat yang kebetulan saat ini sedang berbahagia menikahkan kedua putra dan putrinya. Mudah-mudahan kedatangan semua bisa mendatangkan berkah, rahmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu. Khususnya buat siapa? Buat pengantin baru. Di sini ada dua pengantin, pengantin baru dengan pengantin bau. Jelas? Ada pengantin baru dengan pengantin bau, tapi sama-sama pengantin. Pilih pengantin yang mana kira-kira? Sebelumnya Uja minta ridhonya kepada semua. Ya, minta ridhonya kepada semua. Datang ke sini tiba-tiba kok kasih nasihat sama orang. Kurang ajar amat ya. Mudah-mudah ngasih nasihat sama orang tua nggak sopan, hampura. Ya Bu, kepada semua tanpa terkecuali ada orang yang kemuliaannya diperlihatkan oleh Allah di dunia ini, dan ada orang-orang yang kemuliaannya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah cinta dan ridho kepada orang itu. Amin ya rabbal. Ngomong-ngomong soal nikah, Bu, ngomong-ngomong soal nikah jadi pengen lagi. Kenapa? Uje nggak boleh nambah. Bu, mohon maaf ya. Istri Uje 4 anaknya. Jelas? Istri Uje 4 anaknya. Berapakah istri Uje? Ibu-ibu belajar ngitung dari mana ya? Uje ulang sekali lagi ya, dipikirin benar-benar. Istri Uje 4 anaknya. Berapakah istri Uje? Pinter.
seandainya, atau begini deh, seandainya aja deh, seandainya saya kepengen nambah, yang tadinya istri satu pengen punya istri dua, kira-kira boleh apa enggak? Hah? Enggak boleh? Yakin? Uje nggak boleh nambah lagi? Kalau sama kamu? Mau curang sama orang tidak. Mohon didengar baik-baik dan dijadikan bahan renungan. Bu, ibu tidak menciptakan saya. Ibu tidak meniupkan ruh pada diri saya. Sementara Tuhan saya dan Tuhan ibu, Allahu Rabbuna wa Rabbukum, masih membolehkan. Tapi bukan itu perkaranya sebetulnya. Nggak apa-apa Kang, biasa aja, santai aja, santai. Kang duduk aja santai. Ya tugas melulu capek tuh. Ayo kira kopi kan? Ayo kopi tuh. Yang nggak ngarokok ngudut. Santai wae, santai. Ya. Tapi bukan itu persoalannya. Ibu, orang yang faham poligami bukan berarti berpoligami. Artinya apa? Dia taat hukum Allah, dia mengiyakan hukum Allah, tapi belum tentu melakukannya. Pengantinnya sholat, kok ininya gak sholat? Kan yang paling penting sebetulnya pengantinnya yang mesti dengar. Saya dihadirkan ke sini bicara untuk pengantin baru, bukan pengantin bau. Ini pengantin udah pengantin bau nih, bau sumur, karena suka nyuciin baju bau lenganku. Nikah bisa menjadi haram, nikah bisa menjadi halal, nikah bisa menjadi haram, nikah bisa menjadi wajib, gitu ya, betul nggak? Manakala apa? Kok pernikahan bisa menjadi haram? Suaminya terlalu kecil, istrinya juga terlalu kecil, cara berpikirnya belum dewasa, yang akhirnya ujung-ujungnya baru nikah sebulan 2 bulan cerai. Yang diinginkan dari pernikahan kira-kira apa? Bu, oi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Cek saldo. Kerjaan ibu-ibu itu. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Litaskunu ilainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ngaji apa nyanyi roh? Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bagi kalian istri. Dan daripadanya Allah, ya, jadikan bagi kalian anak yang banyak, kan gitu. Kemudian yang dituntut adalah sakinah, mawaddah, inti pernikahan adalah itu. Yang dicari adalah sakinah. Apa arti sakinah? Tentram, merasa cenderung. Kalau waktu
masih bujangan si Jepri gitu ya. Siapa Bu? Kurang ajar lu Jepri. Ustaz dia. Kurang kadiain. Jadi Ustaz sombong. Emang Ustaz sudah jaminan surga gitu? Ustaz belum jaminan surga. Ya, belum, masih jauh. Jangan-jangan lebih taat umatnya daripada ustadznya. Kita terusin. Sampai mana tadi? Hah? Mau udah tahu udah lewat. Jadi tujuan menikah adalah jelas. Apa? Kita punya kewajiban memperbanyak manusia di dunia. Kemudian tidak hanya sekedar bikin anak, tapi mendidiknya, menjadikannya manusia yang bermanfaat dan berguna, dan yang terutama beriman kepada Allah. Nah sekarang begini, nikah itu nggak sembarangan. Dicari dulu bibitnya. Sama kayak orang nanam apa? Sama aja kayak orang nanam padi, nanam pohon. Pasti dicari bibit yang bagus, tanah yang bagus, betul nggak? Nikah juga seperti itu. Bibit, bebet, bobot penting. Ya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tunkahul mar'ah bi arba'ah. Suruh nikahin perempuan karena 4 perkara. Yang pertama, lijamaliha, karena kecantikannya. Kita dulu pengen lihat yang cantik. Saya nggak pakai kacamata. Ini nenek-nenek semua. Jubah berlapis, ya, jenggot panjang, jidat hitam, sorban lebar. Nggak jadi jaminan kalau sudah bicara wilayah hati. Terpeleset mah terpeleset saja. Jangan dipikir orang yang jenggotnya panjang, jidatnya hitam nggak pernah terpeleset. Selama dia manusia, ya, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, bahwa yang namanya manusia akan melakukan yang namanya lupa dan dosa. Sama kayak si Jepri juga begini. Itu udah punya anak, keponakan, memperjelas udah dong. Ya anak juga nggak apa-apa. Daerah begini kan biasanya memang usia segini banyak yang udah jadi. Ini dilepas. Urusan terpeleset hati mah bisa Bu. Ketika saya sedang bicara kebaikan hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ininya ngomong, di sininya ngomong juga. Aduh, itu yang pakai kerudung pink cantik. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Di masjid aja sering kejadian Bu. Imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Makmumnya baca Allahu Akbar kabiro, tapi di hatinya makmumnya ngomongnya apa? Imamnya dia lagi aja. Kelilipan. Ya, enak mah makan kelapa nih. Lo mateng ya kelapanya ya? Hah? Oh, kelapa yang itu, kelapa yang batok. Di rumah. Usaha dong, namanya juga tamu. Pelit lo. Udah deh, ini terakhir deh, gue gak mau kemari lagi. Ngapain? Minta kelapa aja gue gak dikasih. Gimana gue minta perawan? Ya, di panggung seperti ini saja bisa terpeleset omongan, bisa jadi jelek. Begitu kan ya? Nah, jadi begitu. Ayo sekarang kita balik ke pokok utama kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan seorang laki-laki mencari bibit yang bagus. Yang pertama apa? Lijawaliha, karena kecantikannya. Kok kecantikan? Maaf, yang namanya mata ketika melihat pertama bohong kalau nggak pengen ngelihat yang bagus-bagus. Sekarang saya tanya sama ibu, Bu, kalau ke mall pengennya lihat yang bagus apa yang jelek barangnya?
yang bagus tapi itu dia ibu-ibu. Ya, gitu. Nah, seperti itulah Rasul menganjurkan kecantikannya. Kemudian apalagi keturunannya. Kemudian apalagi lupa tuh. Keturunannya, apa yang dimaksud dengan keturunan di sini? Awas, hati-hati, jangan terjebak dengan keturunan sombong. Allah tidak melihat kepada apapun. Allah melihat kepada takwanya seseorang. Maaf Bu, tukang sampah yang setiap hari ngambilin sampah kita, belum tentu dia hina. Hanya pekerjaannya saja, menurut pekerjaan dunia, tukang sampah itu pekerjaan paling rendah, gajinya juga sedikit. Tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala belum tentu. Jangan dipikir orang yang kerja duduk di meja berdasi dapat fasilitas rakyat, kemana-mana begini begitu semua, belum tentu lebih mulia daripada tukang sampah. Saya berani sumpah iris potong leher. Berani saya iris potong leher. Belum tentu mereka lebih mulia dari tukang sampah. Jadi kita harus yakin keadaan kita yang seperti ini. Yakinkan kepada Allah, inilah yang terbaik. Ayo balik lagi urutan nikah. Kenapa jadi ngomongin begituan? Alhamdulillah. Itu Ustaz Maulana, sahabat saya Bu, lucu banget orangnya, luar biasa. Kita kayak nggak berantem. Saya hampir tiap hari habis berantem keramas. Lo kenapa? Wah, pikirannya sama yang saya pikirin. Mau rumah tangga kiai, mau rumah tangga ulama, mau rumah tangga ustaz, bohong muntepasiama. Hanya kan begini, beda cara menyelesaikannya, itu saja. Ketika kita berilmu, ya, mencari tahu ilmu. Tahu nusus nggak Bu? Tahu ya, durhaka, dinasehatin nggak bisa, ya sudah, kata Rasul apa? Kasih punggung. Jadi tidurnya kasih punggung. Biasanya adep-adepan, sekarang dilumakan punggung gua. Ya. Terus dinasehatin masih nggak bisa juga, apa kata Rasul? Pisahin ranjang. Zaman sekarang pisah ranjang sudah keluar dari aturan. Yang dimaksud Rasul pisah ranjang adalah apa? Supaya si suami mikir, supaya si istri mikir. Biasanya tidur sama-sama berdua, ada yang dipegang gitu ya. Ya Bu, ada yang dipegang ya istri gitu ya. Suami ada yang dipegang gitu ya. Istri megang gini ya. Ini apa sih ketawa-ketawa melulu nih? Gak apa-apa kok, gak apa-apa, cuek aja, ngaku ayo. Iya kan, bener gak? Gak apa-apa, orang suami sendiri, istri sendiri dah halal. Yang halal kan suami orang, istri orang, awas. Paling pantang. Bang, sawah orang jangan suka digarap. Pantang. Nih, istri juga kadang repot, berantem sama suami, tidak nyaman. Udah tahu statusnya dia masih bersuami, cari hubungan sama orang lain. Terus orang lain itu dianggap baik, ngomongnya enak. Kemudian orang itu tahu kalau ibu sudah bersuami. Kalau dia mau, demi Allah ibu, itu bukan laki-laki baik. Rengsek, lebih hancur, lebih jahat dari suaminya. Banyak perempuan goblok di sini tertipu.
Benar, serius. Iya. Ini saya ngomong begini karena saking sayangnya sama perempuan. Beri-beri. Bacot-bacot aing sih. Kasar ya? Kasar nggak sih? Hah? Emang begitu ya, boy? Emang ngomongnya gitu ya? Saya aslinya dari Umi saya dari Sorok Jengkol. Nenek saya dikubur di Cikaduen, ya Saketi situ. Nenek. Kalau bapak saya orang Ambon. Jadi ini perpaduan antara Ambon dengan Banten. Ya udah hancur begini udah. Jangan mau ketipu sama ini. Neng punten cakep pinter, Neng tanya sama orang tuanya. Ya, nanti kalau sudah menikah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apa yang dilihat bukan ini, tapi hati dan kenyamanan. Udah gak lagi lihat muka. Muka mah cuma pertama doang. Waktu ngeliat pertama, ya kan? Benar nggak? Aduh gua nggak tahu ngeliat. Ya, ini mah bukan jami. Ayo, tuntut ilmu supaya apa? Rumah tangganya berkualitas. Ada kekeliruan di zaman sekarang. Apa? Semua kesibukannya hal-hal yang bersifat materi saja. Ya kan? Bikin panitia, pengantinnya lupa apa? Pengantinnya lupa mesantren diri, si perempuan lupa mesantrenin diri, si laki-laki lupa. Artinya apa? Laki-laki itu menambah ilmu tentang pernikahan, bagaimana seandainya dia jadi suami, lalu kemudian jadi ayah, lalu yang si perempuan, bagaimana seandainya ini mertua dengan mertua. Mampir di pasar, beli martabak manis, begitu sampai rumah, saya mah sukanya telur, aduh salah deui bae. Akhirnya besok bawa telur, nggak apa-apa, senang gitu ya. Terus depan calon mertua, sholat, Akbar. Usolli fardul maghribi. Naon eta? Ya Allah Kang, subhanallah, atur nuhun akan diterima ya, biar berkah rezeki banyak ya. Biar ini aja, saya mah cuma ngedoain biar Akang selamat dunia akhirat. Nuhun. Ada sedotan nggak? Pas gue mau uyuh. Wah, habis minum air kelapa mah lemes, kamu semangat nih. Begitu pulang. Istri saya buka pintu. Waalaikumsalam. Udah begitu. Jadi siapa yang bilang jadi si Uje enak nggak enak? Yang enak mah udah jadi diri sendiri, dinikmati, disyukuri, baik buat kita. Terus setiap hari jangan lupa terima kasih sama Allah. Ini kebanyakan manusia begitu. Nikmat udah dikasih banyak sama Allah, lupa ngomong terima kasih. Padahal ya Allah ya Rabb, punten ya, kita aja kalau memberi kepada seseorang, kemudian orang itu ngucapin terima kasih, kita sudah senang luar biasa. Bagaimana kalau ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul nggak? Betul nggak? Duduk yang serius, nih misalnya, Kang, punten Kang, kursi yang ini aja deh, yang enteng itu mau berat. Nah, Kang, makasih ya, itu mau berat. Wah, kalau ini kan tukang silat ya, terlalu enteng. Wah, kecil ini mah anak, nah gitu, kan silat. Masih kurang lulus uji, nih yang ini. Bilang aja pegel. Apa mana tadi? Halo. Tapi begitu tanya, tadi sampai di mana? Oh ternyata beda, masing-masing pikirannya nggak sama. Ayo, tuntut ilmu. Syukur, lupa masalah, bilang syukur kepada
Coba deh, setiap malam. Bener deh, serius. Cuma ngomong apa? Ya, cuma ngomong begini doang. Allah, terima kasih. Serius. Benar. Harus serius. Harus yakin. Hukum bersungguh-sungguh di dalam mengucapkan amin adalah wajib. Karena di balik sungguh-sungguh itu ada yakin, dan yakin adalah kendaraan orang-orang yang beriman. Ya, kemanapun kita pergi kita butuh kendaraan, apalagi untuk sampai kepada Allah. Kendaraannya yakin. Kalau bukan karena engkau, saya maaf Pak. Dipuji, dimuliakan orang bukan karena sesuatu yang saya miliki, tapi karena yang engkau titipkan kepada saya. Coba kalau engkau tidak titipkan kepada saya nggak jadi apa-apa Allah. Terima kasih. Begitu. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat. Masa gak percaya Allah ngomong begini? Ini yang ngomong Allah, yang nyiptain kita, yang nyiptain seluruh alam semesta ini. Allah bilang kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Sekarang Muji tanya sama bapak-bapak, bapak-bapak, punten, bapak-bapak bersyukur gak punya istri satu? Bersyukur. Nanti aku akan tambah, kata Allah. Bukan tafsir Jalalain, ini mah tafsir jalan lain. Aduh, ya Allah. Ayo berilmu. Dengan berilmu akan berkualitas. Sayang, nikah itu mahal, nggak ada yang murah. Mana bapaknya? Sekarang saya tanya, di tenda sewa berapa nih? Bapaknya mana? Bapaknya. Ini tenda sewa berapa? Ini panggung berapa? Ah, kemudian catering berapa? Undangan berapa? Ujian berapa? Udah mulai fitnah lu. Rusak lu. Tanya, suruh ngomong gitu berapa? Udah ngelamar kerja kemana-mana ditolak. Jawabannya apa? Ntar yang drama siapa? Nah akhirnya begini lagi saya. Saya emang gak munafik, butuh duit. Lah anak sekolah saya pakai bayar duit. Saya lagi nyari sekolah yang bayarnya pakai Fatihah. Nggak ada. Bener. Seandainya ada aja. Begitu anak saya masuk, sudah. Oh ya, terima kasih Pak. Bayarnya pakai apa? Al-Fatihah. Gak usah bayar. Cuma setan yang gak butuh duit. Selama masih manusia butuh duit. Gak usah tanya ikhlas. Ustadz ikhlas, mohon maaf, jangan tanya soal ikhlas. Nggak ada yang tahu ikhlas itu apa. Ikhlas itu perkara di dalam sini. Ini urusannya dengan Allah. Sedikit ini jauh urusannya ini. Sekarang mau tanya malu, kita tinggal di mana? Dunia. Ini urusannya, bukan yang lain. Udah enak jadinya. Alhamdulillah. Untungnya apa? Intinya adalah apa? Pernikahan ini mahal. Misalnya istri yang bikin masalah, minta mati-matian, ya Allah. Betul-betul minta kepada Allah, nggak main-main. Gitu kan? Kalau suami yang bikin masalah terus minta kepada Allah. Mau cerai mah gampang Bu, gampang mau cerai. Hari ini juga selesai urusan mau cerai. Nah, anak dididik tidak harus suami satu rumah dengan istri, bisa berhasil. Bisa. Tidak harus mendidik anak dengan satu rumah, tidak bisa. Yang penting tanggung jawab. Buat apa dalam rumah tapi tidak bertanggung jawab? Buat apa? Jelas? Sebenarnya kita ngomong apa sih? Lagi update status ya. Dua. Foto. Dikasih yang paling ganteng. Ayo cepetan. Jarang-jarang loh. Siapa yang punya foto? Udah.
Masih mau kalau ujiannya begitu? Masih mau kalau ujiannya begini? Itulah manusia yang dilihat fisik. Nanti ditanya, kamu masuk surga karena apa? Karena jantung saya sehat. Bukan. Semua sama keadaannya. Bukan seperti ini keadaannya. Tidak ada hidung, tidak ada mata, tidak ada mulut, tidak ada kaki, tidak ada tangan. Kemaluan pun nggak tahu kemaluannya apa. Apa ibu tahu waktu ibu di alam ruh kemaluannya perempuan? Apa Jeffrey tahu waktu Jeffrey di alam ruh kemaluannya laki-laki? Enggak. Baru ketahuan nanti di alam rahim. Di alam ruh semua sama. Nggak ada ibu, nggak ada bapak, nggak ada anak. Sama kedudukannya hamba Allah. Tapi karena Allah ingin membuat peran yang mendatangkan pahala, dibuat peran ibu, dibuat peran bapak. Ayo yang ibu jalan duluan, yang anak jalan belakangan. Nggak punya mata bisa melihat, nggak punya telinga bisa dengar, nggak punya mulut bisa bicara di alam roh. Pindah ke alam rahim. Keluar dari alam roh masuk ke alam rahim. Keluar masuk. Keluar masuk. Keluar masuk. Keluar masuk, keluar alam keluar dari alam ruh. Kita jangan pikirin ya. Kalau keluar alam ruh jangan dipikirin, nggak nyampe. Ya, Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan ketika ada yang bertanya kepada engkau, ya Muhammad, tentang perkara ruh, katakan ruh itu urusan aku, gitu ya. Dan tidaklah aku berikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit saja. Woi, yang ngomong sedikit siapa? Allah. Siapa yang ngomong sedikit? Allah. Allah yang ngomong. Kalau Allah bilang sedikit, luasnya langit dan bumi. Beda. Sedekahnya orang kaya sama orang miskin sedikitnya sama nggak? Nggak sama. Keluar dari alam roh masuk ke alam rahim. Alam rahim ada pintu namanya. Halo? Pintu rahim namanya apa? Cius. Cius. Ini apa? Ngoyeng. Serius. Pintu rahim namanya apa? Ini yang sering mondar mandir nih. Pintu rahim. Tuh. Namanya Babur Rahmah. Pintu kasih Nah, masuk ke situ wajib pakai kasih sayang. Makanya ada pernikahan. Nikah ini adalah lambang kasih sayang. Jelas? Jelas? Ya udah, kalau jelas sampai di sini saja. Saya kan mesti mikir. Udah pusing ini. Kita kembali setelah kelapa yang berikut ini. Iklan kelapa. Mantap. Kang dikerokin kak. Kok nyuruh akang? Dikerokin enak isinya. Tuh lihat kelapa. Kelapa, no lihat no. Daun-daun
batok, batang, tunas, wajah manu, badan manu, hati, kadang-kadang manusia, kadang-kadang binatang. Jelas? Jelas? Ke manusia. Sampai di mana? Sampai di mana? Dermaga. Ya. Pertama di awal tidak akan menemukan ombak yang besar, angin yang besar. Nanti kalau sudah mulai ke pertengahan, di situ butuh kesabaran, wajib kompak. Ingat, kapal pernikahan kita jangan sampai terguling gara-gara angin fitnah. Awas, hati-hati. Kemudi ada di tangan laki-laki, bukan di perempuan. Dengar nggak perempuan? Perempuan? Boy, dengarkan yuk. Kemudi ada di tangan laki-laki. Nggak mungkin ada dua. Nggak mungkin. Kagok, kacau, bahaya. Ya, bahaya. Laki-laki. Laki-laki pemimpin, tapi bukan penjajah. Udah ulang sekali lagi ya. Laki-laki pemimpin, tapi bukan penjajah. Jangan seenak hati, mentang-mentang pemimpin seenak hati. Maaf, curhat laki-laki. Laki-laki mah paling gampang, laki-laki paling senang nunjukkan rasa lelahnya. Tapi perempuan paling pintar menyembunyikan rasa lelah. Tuh perempuan hebat. Biasa aja, hilang pahala lu. Biasa aja, biasa aja. Biasa aja. Kalem aja, kalem, kalem, santai, santai. Jangan. Jangan, biasa aja. Jangan. Itu ujian hati namanya. Ya, begitu dibilang laki-laki paling senang menampakkan lelahnya, tapi perempuan paling senang paling pintar menyembunyikan rasa lelahnya. Santai saja, biasa saja. Semoga pahalanya tetap bertambah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ketika angin taupan fitnah dan yang lain-lainnya datang menguji kapal yang berlayar menuju pulau impian, di situ perlu kekompakan antara suami dan istri. Kekompakan itu muncul dari mana? Iman dan ilmu, atas dasar ibadah yang dibangun tadi. Ya, satu modal supaya rumah tangga bisa adem. Bukan berarti saya udah adem, enggak, sama belum, saya juga masih belajar. Sebetulnya saya malu disuruh ngomong soal pernikahan, malu. Cuma karena punya Quran jadi berani. Sebenarnya nggak berani, sama rumah tangga saya juga berantem juga sama. Tanya bini saya, ini baru berantem nih. Ya, jadi begitu. Satu apa? Modalnya saling percaya. Nggak ada yang lain, itu modalnya. Awas, ingat, ujian laki-laki kapan? Ujian laki-laki di mana? Ujian laki-laki saat ia ujian suami, saat ia sampai kepada puncak prestasinya. Tuh ujian suami, ketika duit banyak. Lah istri saya cewek cowok? Cewek. Aduh, gimana ini? Apalagi ya? Ya udah, begitu. Ilmu nomor satu. Apapun itu, nomor satu adalah ya, supaya tidak mardut, supaya tidak sia-sia. Apalagi bicara pernikahan. Ini mahal. Ingat, ketika nanti angin topan fitnah badaikan perahu pernikahan kita, kembali kepada Al-Quran. Buka Quran. Apa kata Quran? Quran bicara apa? Insya Allah, siapapun kalau selalu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, yakin tidak akan gampang terguling. Suami menuntun, istri menuntut.
Catat baik-baik. Suami menuntun, istri menuntut. Apa yang dituntut istri? Satu, sebagai yang terakhir. Satu, bilang sama suami, Akang, sekarang saya sudah jadi suaminya Akang. Modongnya, Kang, sekarang saya sudah menjadi istri Akang. Kenapa sayang? Ngomong tuh enak, ngomong yang enak, ngomong yang enak, ngomong yang enak. Ngomong yang enak di suami istri. Kang, nyari yang begitu ada nggak? Mau dong. Akang, Akang. Buru basah celana. Kebetulan pas lagi hujan gitu. Ngomong gitu ya. Memang seorang istri itu kemanjaannya dibutuhkan oleh suami. Punten teteh, saingan teteh di luar banyak. Apalagi suami teteh dianggap tampan, apalagi suami teteh dianggap kaya, apalagi suami teteh dianggap pintar, dan yang lain-lainnya. Apakah perempuan-perempuan yang lain tidak kepengen? Pasti kepengen. Disinilah cerdasnya perempuan dengan triknya. Berikan yang terbaik. Apa kata Rasul? Bermanja-manja. Berikan suara yang gimana ya? Contoh gitu deh. Kang, saya kan sekarang sudah jadi istri Akang. Terus kenapa? Saya nggak mau tinggal di rumah orang tua Akang. Terus saya nggak mau tinggal di rumah orang tua saya. Maksudnya? Kita ngontrak. Yakin kamu mau? Yakin. Betul, kamu bisa, mampu. Iya. Sekarang Uji tanya sama kamu. Uji tanya sama kamu. Sekarang saya tanya sama kamu, apa alasan kamu tidak mau tinggal di rumah orang tua saya dan tidak mau tinggal di rumah orang tua kamu? Terus si cewek bilang apa? Kang, kapan kayaknya nanti kita? Nggak akan punya apa-apa, Kang, kalau kita selalu tinggal di rumah orang tua, di bawah ketiak orang tua, yang ada manja terus. Tuh, itu yang harus dituntut oleh seorang istri kepada suami. Bilang, Kang, saya tidak mau tinggal di rumahmu dan saya tidak mau tinggal di rumah saya. Kita ngontrak, meskipun hanya sekamar, tapi itu milik kita, alhamdulillah. Besok ada kulkas meskipun kredit, besok ada TV meskipun kredit, alhamdulillah. Yang dituntut oleh istri adalah apa? Akang haji. Balik nama apa lagi? Yang enak mah es lilin mah punten. Pakaian yang pantas untuk aku, supaya aku bisa menutup auratku, karena sekarang aku adalah istrimu. Aku tidak mau auratku dilihat oleh orang lain. Tuh istri yang minta kepada suami. Rasa mentang-mentang udah lama pakai jilbab, nggak jadi jaminan. Semua masih berproses. Kita nggak boleh ngukur diri sama orang lain tentang keimanan. Yang jidatnya hitam bukan berarti nggak ada jaminan. Mohon maaf lahir batin. Nanti khawatir akhir ayatnya nanti. Ini semua bukan berarti saya yang ngomong juga begitu. Ada juga yang tahu kelakuan saya nih yang di ujung sana ya, yang mastur sama Allah disembunyikan, tapi mampu melihat seseorang atas karunia Allah karena melihat dengan pandangan-pandangan Allah. Tapi karena mereka rendah hati, ya Allah berdoa mudah-mudahan tuh si Jeffrey makin benar. Ada juga yang begitu, sama belum benar.
Ayo, udah bener. Sampai di mana lagi? Jadi gitu ya. Kita sama suami. Yang ketiga, terakhir. Kang, sekarang saya sudah jadi istri Akang. Kenapa? Tolong carikan teman buat saya. Kemana? Buat apa? Buat apa? Buat kemana saya pergi, supaya jangan ada fitnah yang menimpa saya yang akan membuat engkau tidak tenang. Istri pamali, jalan sorangan, nggak boleh jalan sendiri. Aku baik. Kok kamu nggak datang sih waktu itu? Iya, aku bukannya nggak mau datang. Baguslah, alhamdulillah. Udah punya anak berapa sekarang? Baru 5. Rajin ya? Enggak, hobi. Kebetulan dipertemukan oleh Allah kan. Dasar zaman fitnah. Ada yang lihat. Kiri, tring. Mau ngomong apa? Teruskan bahkan. Hati-hati dengan dayus. Iya kan? Cemburu harus, tapi masuk akal. Jangan tidak masuk akal. Kalau tidak ada cemburunya, ini bahaya. Gak bisa. Nah, cemburunya jangan cemburu buta, tapi cemburu melek. Kalau cinta buta boleh. Cinta buta gak apa-apa. Cinta kepada yang ini, buta kepada yang lain. Maksudnya begitu. Sudah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sabodotei. Sudah 5:30. Cukup ya. Belum dari Hongkong. Nggak boleh. Nggak. Kelewatan zolim. Nggak boleh. Sudah cukup waktunya. Pulang, istirahat, sebentar lagi maghrib. Ya, mari kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Khususnya buat pengantin. Oh ya, pengantin. Stop dulu yang salaman, pengantin. Ini nasihat nih. Mohon maaf ya, saya ditugasin begini. Jadi akhirnya ngomong, Neng, Kang, nanti kalau berantem jangan gampang ngomong cerai. Maksudnya dalam banget. Ya. Nah jadi kayak gitu. Wa ta'ala berikan jodohnya ya. Ya. Suatu saat Allah berikan jodohnya. Mudah-mudahan dapat suami yang soleh ya Neng ya. Banyak proses. Bicara punya rumah, punya mobil, punya apa, semuanya adalah proses. Ya. Semuanya proses. Jadi begitu aja. Sekali lagi, saya langsung jalan. Masih jauh perjalanan. Nanti malam